Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Heni dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 SMK Negeri 1 Kutasari. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sejarah seperti konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Untuk itu, kalian pahami dengan baik ya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sejarah. Secara etimologis atau asal kata yang berasal dari bahasa Arab, kata sejarah ini berarti sajaratun atau pohon. Mengapa pohon? Karena pohon merupakan lambang silsilah sama seperti halnya keluarga yang berasal dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak. Yang kedua yaitu dari bahasa Inggris, kata sejarah ini berarti history atau masa lampau. Sedangkan menurut bahasa Yunani, kata sejarah itu berarti historia, yang artinya ilmu atau orang pandai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sejarah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asal-usul, keturunan atau silsilah. Kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Terdapat 3 unsur penting dalam sejarah. Yang pertama yaitu manusia, di mana manusia sebagai pelaku dari peristiwa tersebut. Kedua yaitu ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa. Dan yang ketiga yaitu waktu, untuk menandai setiap peristiwa yang telah terjadi, yang terdiri atas masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Konsep berpikir sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep berpikir kronologis. Kedua, konsep berpikir diakronik. Dan yang ketiga, konsep berpikir sinkronik. Yang pertama, kita akan membahas tentang cara berpikir kronologis. Kronologis berasal dari 2 kata. Pertama yaitu kronos dari bahasa Yunani, yang berarti waktu. Dan yang kedua yaitu logos dari bahasa Yunani, yang berarti uraian atau ilmu. Cara berpikir kronologis artinya cara berpikir secara urut sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Selain itu, juga membantu kita agar lebih mudah dalam menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama. Contoh berpikir kronologis seperti kronologi peristiwa proklamasi, yang diawali dengan perumusan teks proklamasi, lalu dilanjutkan dengan pengetikan teks proklamasi, dan yang terakhir yaitu pembacaan teks proklamasi yang dilakukan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Selanjutnya, konsep berpikir diakronik. Diakronik berasal dari 2 kata. Yang pertama yaitu dia dari bahasa Yunani, yang berarti melalui atau melintas. Dan yang kedua yaitu kronos, dari bahasa Yunani, yang berarti waktu. Konsep berpikir diakronik berarti berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang tetapi terbatas pada ruang. Tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan tersebut. Berpikir diakronik menuntut kita untuk melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Contoh berpikir diakronik seperti peristiwa kemerdekaan Indonesia, yang diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Lalu terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan yang terakhir yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.
Ketiga peristiwa tersebut terjadi secara berurutan atau memanjang pada waktu yang dimulai dari tanggal 15 Agustus, 16 Agustus, lalu yang terakhir 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, maka peristiwa kemerdekaan Indonesia masuk ke dalam contoh berpikir diakronik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu sin atau dari bahasa Yunani yang berarti dengan, dan yang kedua yaitu kronos dari bahasa Yunani yang berarti waktu. Konsep berpikir sinkronik mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Konsep ini terbatas pada ruang atau memiliki kurun waktu yang lebih pendek. Dalam berpikir sinkronik perlu ilmu bantu sosial lainnya seperti sosiologi, geografi, ekonomi, dan lain sebagainya. Contoh berpikir sinkronik seperti peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dari peristiwa tersebut, kita dapat mengkaji dengan ilmu bantu sosial lainnya, seperti sistem atau keadaan ekonomi saat peristiwa tersebut, sistem atau keadaan politik saat peristiwa tersebut, dan keadaan sosial masyarakat Indonesia saat peristiwa tersebut. Untuk bisa lebih mudah dalam memahami konsep berpikir diakronik dan sinkronik, berikut perbedaan di antara keduanya. Dalam konsep berpikir diakronik berarti memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang, di mana yang kita bahas yaitu hanya proses terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu, dalam berpikir diakronik juga tidak terlalu mendalam atau detail. Sedangkan dalam konsep berpikir sinkronik, menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang, di mana yang kita kaji yaitu peristiwa sejarah pada masa tertentu. Selain itu, dalam berpikir sinkronik dikaji secara mendalam atau detail, serta bersentuhan dengan ilmu sosial lainnya dan tidak ada konsep perbandingan. Sebenarnya, konsep berpikir diakronik dan sinkronik saling melengkapi satu dengan lainnya. Dengan menghubungkan konsep berpikir diakronik dan sinkronik, maka akan diperoleh pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu terjadi. Cara berpikir sejarah dapat dikembangkan dengan membangun kesadaran tentang waktu. Sejarah adalah ilmu yang senantiasa menempatkan peristiwa dalam konteks waktu. Ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam membangun cara berpikir sejarah. Yang pertama, setiap peristiwa harus ditempatkan pada susunan kronologis. Yang kedua, setiap peristiwa selalu mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat dengan peristiwa lainnya. Dan yang ketiga, setiap zaman memiliki kreativitas berbeda-beda dengan zaman lainnya. Demikian materi tentang konsep dasar sejarah yang telah Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pembelajaran sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.